Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang rukun iman. Anak-anak pasti sudah hafal semua ya. Macam-macam rukun iman kemarin sudah kita praktekkan dengan tepuk rukun iman ya. Yang pertama, tepuk rukun iman. Satu, iman pada Allah. Dua, iman pada malaikat. Tiga, iman pada kitab. Empat, iman pada Rasul. Lima, iman hari akhir. 6, iman qada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas satu persatu ya. Kita akan mengulas satu persatu 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Apa itu rukun iman kepada Allah? Kenapa kita harus iman kepada Allah? Iman kepada Allah artinya kita yakin dan percaya Allah itu ada. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Memang Allah tidak terlihat. Allah tidak nampak oleh mata. Allah tidak tertangkap oleh panca indera. Panca indera, mata, telinga ya. Allah tidak kita dengar suaranya. Allah tidak bisa kita sentuh. Tapi Allah bisa kita rasakan. Bagaimana merasakan keberadaan Allah? Dengan cara kita melihat makhluknya ya, adanya gunung, adanya laut, adanya awan, adanya langit, adanya binatang-binatang, adanya manusia. Ini semuanya bukti bahwa Allah itu ada ya. Allah tidak nampak, Allah tidak kita dengar suaranya, namun bisa kita rasakan. Seperti halnya kita merasakan angin, ya. Kita percaya bahwa angin itu ada, walaupun tidak nampak, ya. Namun kita bisa merasakan bahwa angin itu ada, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghirup, bisa bernafas, ya. Ketika ada angin yang berhembus, kita bisa merasakan dinginnya. Nah, kita imani bahwa angin itu ada. Kita percaya bahwa angin itu ada. Seperti halnya kita mempercayai bahwa Allah itu ada ya. Allah ada karena adanya makhluk. Kita bisa merasakan, kita bisa berjalan atas kekuatan Allah ya. Kita bisa melakukan segala hal atas kekuasaan Allah ya. Dan ya, yang selanjutnya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Makhluk Allah ya, yang gaib salah satunya adalah malaikat. Yang gaib berarti tidak bisa dilihat, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa tertangkap oleh panca indera ya. Tidak bisa kita raba. Itu namanya makhluk gaib ya. Nah, makhluk gaib salah satunya yaitu malaikat ya. Malaikat tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar suaranya, namun kita harus wajib mengimani, seperti halnya kita mengimani keberadaan Allah ya. Jadi kita wajib mengimani adanya malaikat, bahwa malaikat adalah utusan Allah untuk melakukan segala hal ya. Ada tugas-tugasnya ya. Malaikat makhluk yang sangat patuh, tidak pernah membangkang ya. Kalau Allah perintahkan malaikat untuk sujud, dia sujud terus sampai hari kiamat. Allah perintahkan dia untuk mencabut nyawa, ya dia lakukan itu ya, tanpa membangkang. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa malas ya. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu seperti manusia. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur ya. Berbanding terbalik dengan manusia. Kalau manusia butuh makan, butuh minum, merasakan marah,
merasakan senang. Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu, ya. Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh tidur, dia tidak butuh minum, ya. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat selalu patuh. Kalau manusia suka kadang-kadang patuh, kadang-kadang membangkang. Itulah manusia, ya. Makanya kita harus imani malaikat, bahwa malaikat itu ada. Ada berapa Pak jumlahnya malaikat? Ada 10, ya. Silakan kalian buka halaman 6. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Jadi setiap wahyu, setiap firman Allah, ya, diturunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril, ya. Menyampaikan risalah, menyampaikan perintah, itu adalah malaikat Jibril. Kalau ibarat manusia, malaikat ini adalah tukang pos, ya. Kalau kita kirim surat, kita kirim tukang posnya menyampaikan surat tersebut kepada orang yang kita tuju. Nah, itu gambarannya seperti itu, ya. Gambarannya malaikat Jibril seperti itu, menyampaikan risalah, menyampaikan perintah, ya. Seperti halnya tukang pos yang menyampaikan surat, ya, penyampai pesan, ya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rezeki. Jadi setiap rezeki yang ada di dunia ini, rezeki yang dikasihkan Allah kepada makhluk-makhluknya, baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan, ya, itu semua melalui malaikat Mikail, ya. Kita diberi rezeki, bisa makan, bisa jajan, ya, bisa bernafas, turun hujan, semuanya itu rezeki. Nah, semua rezeki tersebut disampaikan melalui malaikat Mikail, ya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya apa? Yaitu meniup trompet atau sangkakala. Nah, malaikat Israfil ini akan bertugas di saat hari kiamat, hari akhir, di mana hari sudah tidak ada lagi hari esok. Sudah tertutup semua amal ibadah. Semua manusia sudah tidak bisa lagi bertobat. Di mana harinya tidak ada hari esok lagi. Artinya sudah digulung semuanya, ya, terputus semua amal ibadah. Nah, malaikat Israfil akan meniup trompet sangkakala. Tiupan pertama membuat kaget seluruh makhluk yang ada di dunia, ya. Tiupan kedua membuat semua makhluk mati, ya. Baik muda, baik tua, semuanya mati di tiupan kedua. Nah, tiupan ketiga baru dibangunkan oleh Allah untuk ditimbang, ya, amal ibadahnya, untuk dipertanggungjawabkan amal ibadahnya selama di dunia. Nah, malaikat keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa, ya. Khusus semuanya, ya. Semuanya punya tugas khusus, ya. Ada yang cuma tugasnya mencabut nyawa, ada yang membagikan rezeki. Nah, semuanya punya tugas masing-masing. Tidak ada malaikat tukar tugas, ya. Malaikat Jibril tugasnya tukar sama malaikat Israel. Tugasmu saya gantikan, ya, tidak bisa, ya. Tidak bisa. Semuanya punya job, ya, job disk masing-masing, ya. Punya tugas khususnya masing-masing, ya. Yang kelima yaitu malaikat munkar, yaitu menanyai manusia dalam kubur. Nah, malaikat munkar ini ditemani oleh malaikat nakir, ya, sama-sama menanyai di alam kubur. Jadi manusia ketika mati, ya, dikubur, datanglah dua malaikat, namanya malaikat munkar dan nakir. Tugasnya sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Menanyai apa, Pak? Menanyai marabuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya. Nah, yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Tugasnya apa? Yaitu mencatat amal
baik, ya. Jadi manusia dikelilingi oleh dua malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Raqib, yang kedua adalah malaikat Atid. Yang pertama malaikat Raqib yaitu mencatat amal baik, ya. Setiap amal baik manusia dicatat oleh malaikat Raqib, ya. Si A sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin, dicatat oleh malaikat Raqib. Terus si A menjahili temannya sampai nangis, ya. Terus mencuri uang jajan temannya, itu dicatat oleh malaikat Atid, ya. Kalau malaikat Atid mencatat amal jelek manusia, kalau malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Yang kesembilan malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga, ya. Nanti ketika kita masuk surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Yang kesepuluh malaikat Malik, ya. Tugasnya menjaga pintu neraka, ya. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, ya. Itu nanti ketika masuk neraka dijaga oleh malaikat Nakir yang wajahnya sangat seram, berbalik dengan malaikat Ridwan. Kalau malaikat Ridwan sangat ramah, sangat indah, ya. Dalam sebuah kitab, ya, diceritakan bahwa malaikat Ridwan wajahnya rupawan, sedangkan malaikat Nakir wajahnya malaikat Malik wajahnya menyeramkan, ya. Terus yang selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah yang tadi Pak Guru sampaikan yaitu risalah, ya, wahyu-wahyu Allah yang dikumpulkan menjadi kitab-kitab Allah, ya. Kitab Allah ada 4. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam. Nah, bagaimana Pak bentuknya kitab Zabur? Kita tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu disuruh iman, ya. Yang kedua kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran yang biasa kita baca diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, keempat kitab tersebut, ya, diturunkan kepada Nabi, Rasulnya itu disampaikan kepada umatnya, ya, disampaikan kepada umatnya untuk diamalkan, ya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan hanya digunakan pada masa itu saja, ya, dan hanya untuk umatnya. Seperti kitab Zabur, ya, diturunkan kepada Nabi Daud dan umatnya Nabi Daud, ya. Kitab Taurat juga sama. Nah, untuk kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kitab Al-Quran menyempurnakan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya. Jadi siapa yang membaca kitab Al-Quran akan mendapat pahala sebagai amal ibadah. Yang selanjutnya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul artinya percaya dan yakin Allah telah mengutus Nabi dan Rasul, ya. Jadi Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang dipercaya, ya. Dipercaya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah manusia pilihan yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi, Allah turunkan wahyu, ya, perintah dari Allah kepada Nabi untuk dirinya sendiri, diamalkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah mendapatkan wahyu, ya, untuk dirinya kemudian disampaikan kepada umatnya. Perbedaannya adalah Nabi
diberi wahyu untuk dirinya sendiri, ya, diamalkan untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul diberi wahyu untuk diamalkan dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Tugasnya lebih berat mana? Tugasnya lebih berat Rasul. Karena apa? Karena dia ditugasi untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul ada 25, ya. Nabi dan Rasul ada 25. Anak-anak nanti baca, ya, mengenal Nabi dan Rasul. Yang pertama ada, bisa dipakai dengan sebuah lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa, ya. Jadi ada 25, ya. Yang pertama Adam, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa, ya. Selanjutnya iman kepada hari kiamat, ya. Hari kiamat adalah hari akhir, hari di mana tidak ada hari selanjutnya, hari di mana tidak ada hari esok, ya. Sudah tertutup amal ibadahnya. Amal ibadah manusia sudah ditutup, tidak ada lagi yang akan dilakukan hari esoknya, ya. Hari di mana alam beserta hari di mana alam beserta isinya akan dihancurkan. Manusia dan semua makhluk hidup di dalamnya akan mati, ya. Setelah tiupan pertama, terus kedua, manusia mati, ya. Semua makhluk hidup akan dimatikan. Yang selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir Allah, atau artinya ketentuan dan ketetapan Allah terhadap makhluk Allah. Qada dan qadar ada dua, yaitu ada yang tetap dan ada yang bisa berubah, ya. Qada dan qadar bisa tetap dan bisa berubah. Ada yang sudah dipastikan oleh Allah, ya. Ada yang sudah dipastikan, ada yang bisa berubah. Dipastikan, contohnya Allah ciptakan makhluk dengan dua jenis. Yang pertama laki-laki dan perempuan, ya. Ini kepastian Allah, tidak bisa dirubah, ya. Si A lahir sebagai laki-laki, ya. Allah qada pastikan bahwa dia adalah laki-laki, tidak bisa dirubah. Walaupun di masa hidupnya dia merubah sejatinya dia yang aslinya laki-laki terus dirubah menjadi perempuan, ya. Namun ketika dia meninggal tetap disolati sebagai laki-laki karena memang jenis kelaminnya laki-laki, ya.
Terus si B diciptakan Allah sebagai perempuan, maka sampai hari akhir sampai hari di mana dia mati, dia tetap menjadi seorang perempuan, ya, tidak bisa dirubah, ya. Walaupun penampilannya bisa dirubah, tapi jenis kelaminnya tidak bisa dirubah. Itu namanya qadha, kepastian Allah. Kalau qadar, ya, bisa saja bisa dirubah. Contoh apa? Contoh amal ibadah kita, ya. Kita bisa merubahnya, kita bisa berubah, kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Contoh pintar, ya. Pintar itu harus, ya apa? Antara pintar dan bodoh, ya. Tidak ada orang bodoh kalau dia masih mau berusaha, dia akan bisa menjadi orang pintar. Seperti halnya orang miskin. Kalau dia mau berusaha, maka bisa berubah bisa berubah menjadi kaya, ya. Kalau mau belajar sungguh-sungguh akan menjadi pintar. Kalau mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi kaya. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya, tugasnya adalah anak-anak mengerjakan uji kompetensi halaman 11 sampai halaman 12, Romawi 1 sampai Romawi 3, ya. Romawi 1, Romawi 2 dikerjakan di buku paket. Kalau untuk Romawi 3 bisa di buku paket kalau muat. Kalau tidak muat, silakan dikerjakan di buku tulis. Lalu nanti difoto, dikirimkan ke WA Pak Hidayat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Hidayat minta maaf. Kalian tetap berusaha di rumah menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, jaga kesehatan, semangat. Cukup sekian dari Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.